Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman, yang akan membahas salah satu pembahasan TKA Soshum, yaitu Sosiologi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasan soal yang pertama. Let's go! Sobat Bima, kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya adalah proses difusi dalam perubahan sosial terjadi ketika A. Nilai lama digantikan nilai baru, B. Budaya asing diterapkan ke masyarakat, C. Penemuan diterima masyarakat luas, D. Budaya asing masuk dan menyebar, E. Terjadi konflik budaya. Nah, dari soal tersebut, Sobat Bima memiliki setidaknya ada dua kata kunci. Yang pertama adalah difusi, dan yang kedua adalah perubahan. Nah, kita lihat keterkaitannya terlebih dahulu. Perubahan sosial menurut Selo Sumarjan artinya adalah pergeseran pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi pola perilaku, nilai, dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Nah, perubahan sosial ini bisa memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Nah, itulah perubahan sosial. Jadi perubahan sosial merupakan pergeseran atau ada sesuatu yang berubah pada masyarakat yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan pada masyarakat tersebut. Baik yang secara cepat, lambat, baik, buruk, maupun yang terencana ataupun tidak terencana. Itu adalah perubahan sosial. Nah, lalu kita akan beranjak kepada pembahasan berikutnya mengenai difusi sebagai kata kunci kita yang kedua. Difusi, kalau merujuk pada salah satu pendapat ahli sosiologi bernama Kuncharaningrat, kalau kita mengacu kepada Kuncharaningrat, difusi sosial itu adalah penyebaran. Nah, apa yang menyebar? Utamanya adalah kebudayaan. Jadi difusi sosial itu adalah penyebaran aspek-aspek kebudayaan yang ada di masyarakat.
Nah, difusi sosial ini ya bisa terjadi dengan terpaksa atau dipaksa. Jadi penyebaran kebudayaan itu dilakukan dengan cara terpaksa, lalu dilakukan dengan cara tidak sengaja, atau secara normal yang alami. Nah, kalau terpaksa contohnya misalnya budaya tanam paksa ketika masa Hindia Belanda. Ya, jadi masyarakat dipaksa untuk membudayakan tanaman-tanaman atau menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa saat itu. Itu adalah difusi sosial yang dipaksa. Kalau difusi sosial yang tidak sengaja atau tidak terencana adalah penggunaan internet seperti yang terjadi saat ini. Ya sudah menjadi budaya dalam masyarakat bahwa kita saat ini sangat-sangat bergantung kepada internet. Dan itu menjadi budaya di masyarakat. Jadi difusi ada yang bisa dipaksakan, ada juga yang dilakukan secara alami atau tidak sengaja. Nah, dampaknya adalah difusi yang dilakukan atau yang terjadi di masyarakat berdampak pada, kita bisa lihat dari sisi positif dan negatif. Positifnya, terjadi penyebaran budaya. Artinya nanti bisa mengarah kepada akulturasi ataupun asimilasi. Maupun asimilasi. Itu secara positif. Namun demikian, kalau secara negatif, dampaknya adalah tergerusnya budaya tradisional dengan budaya yang lebih modern. Jadi, sekali lagi, difusi itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Nah, dalam konteks soal ini, proses difusi dalam perubahan sosial terjadi ketika ya kita kembali kepada pengertian dari difusi, bahwa difusi adalah penyebaran kebudayaan. Berarti kita cari kata kuncinya yang ada kata menyebar atau tersebar dan ada kata-kata budaya. Nah, yang mendekati untuk pilihan jawaban tersebut adalah yang D, yaitu budaya asing masuk dan menyebar. Jadi kesimpulannya, difusi itu adalah salah satu mekanisme dalam perubahan sosial. Jadi difusi itu adalah salah satu tools-nya untuk supaya terjadinya perubahan sosial. Sekali lagi, untuk soal ini, proses difusi dalam masyarakat dalam perubahan sosial terjadi ketika budaya asing masuk dan menyebar. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Ingat ya, jawabannya yang D. Baik Sobat Bima, kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Soalnya adalah perubahan sosial yang terjadi dengan cepat, menyeluruh, dan memengaruhi struktur disebut, pilihan jawabannya adalah A. Evolusi sosial, B. Adaptasi sosial, C. Revolusi sosial, D. Reformasi sosial, dan yang E. Mobilisasi sosial. Nah, kita kembali ke soal. Di dalam soal, kita mendapatkan beberapa kata kunci. Yang pertama adalah cepat, yang kedua menyeluruh, yang ketiga struktur. Nah, tiga kata kunci ini menjadi dasar kita dalam menjawab soal tersebut. Kalau kita mengacu kepada perubahan sosial,
yang cepat, menyeluruh, dan memengaruhi struktur, tandanya kita diberikan karakteristik dalam perubahan tersebut. Dalam perubahan sosial, ya ada yang cepat dan ada yang lambat. Kalau perubahan sosial yang cepat, itu merujuk kepada revolusi. Sementara perubahan sosial yang lambat, itu merujuk kepada evolusi. Ya, jadi perubahan sosial secara cepat dan lambat itu terbagi menjadi revolusi maupun evolusi. Nah, kita fokus kepada revolusi. Dalam perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi, ada beberapa karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama, karakteristiknya adalah terjadi dalam waktu yang singkat. Kedua, menyebabkan adanya banyak struktur yang berubah. Struktur berubah drastis di masyarakat. Baik secara politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Karakteristik yang berikutnya adalah karena terjadi secara cepat dalam waktu yang relatif singkat dan berubahnya sangat drastis, maka akan terjadi yang namanya guncangan sosial. Jadi, dalam revolusi itu pasti ada guncangan sosial karena terjadi dalam waktu yang singkat dan yang berubah itu secara drastis. Bahkan terkadang dapat memicu adanya yang disebut sebagai konflik. Dan biasanya karakteristiknya itu banyak lembaga sosial yang tidak siap. Yang tidak siap terhadap perubahan. Nah, kalau menurut Samuel Huntington, revolusi sosial itu adalah perubahan yang menyebabkan instabilitas politik atau ketidakseimbangan di bidang politik karena lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat tidak siap terhadap perubahan. Tidak siap terhadap perubahan. Lalu kalau menurut Karl Marx, revolusi itu terjadi akibat adanya pertentangan kelas. Artinya ada ketimpangan atau ada gap di masyarakat. Sehingga mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Nah, revolusi sosial itu seringkali menyebabkan adanya perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Makanya
potensi konfliknya akan lebih besar ketimbang dari perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau evolusi. Nah, contoh dari revolusi sosial itu ada beragam. Kita mulai dulu dari yang terdekat. Contohnya, kita mulai dulu dari yang terdekat. Beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak transformasi digital yang terjadi. Bahkan hampir dalam setiap sendi kehidupan kita saat itu. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran jarak jauh atau PJJ harus dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Dan itu menjadi salah satu revolusi di bidang pendidikan yang berlangsung sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan efeknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Bahwa digitalisasi dalam pembelajaran itu masih berlangsung hingga saat ini. Itu dalam konteks yang baru terjadi belakangan ini. Dan dalam konteks yang lebih luas, ya, contohnya adalah revolusi industri. Secara sejarah, revolusi industri sudah membuktikan bahwa perubahan dari teknologi ya bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Saat itu tenaga-tenaga manusia dalam revolusi industri digantikan oleh tenaga mesin. Dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Muncul banyak perubahan dalam sektor sendi maupun struktur sosial di masyarakat. Yang lainnya adalah revolusi Prancis. Yang dampaknya pada tata kelola negara. Kita jadi mengenal konsep demokrasi dari adanya revolusi Prancis. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah kalau kita berbicara mengenai perubahan sosial yang cepat, menyeluruh, dan mempengaruhi struktur masyarakat, itu pasti adalah sebuah revolusi. Ya, itu pasti ada sebuah revolusi. Jadi kata kuncinya adalah cepat, menyeluruh dalam waktu singkat, dan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah revolusi sosial yang C. Karena berlangsung secara cepat, menyeluruh, dan mempengaruhi banyak struktur kehidupan masyarakat. Sobat Bima, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya adalah, ciri utama masyarakat modern adalah, pilihan jawabannya yaitu, hubungan sosial bersifat kekeluargaan, B. Norma bersifat absolut, C. Rasionalitas dan efisiensi, D. Ketergantungan pada alam, E. Sistem ekonomi tradisional. Nah, kita fokus kepada kata modern. Dalam konteks ini, ciri masyarakat modern, kalau kita mengacu ke pendapat dari Max Weber, adalah adanya rasionalitas. Artinya, segala apapun yang ada di dalam masyarakat tersebut didasari atas pemikiran yang logis. Lalu, aturannya disusun secara tertulis. Dan dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat didasari atas bukti. Kalau kita kaitkan dengan konteks perubahan sosial dalam masyarakat modern,
perubahan itu sangat cepat. Dan biasanya masyarakat modern itu sangat dinamis. Jadi tidak dalam konteks perubahan, masyarakat modern itu tidak takut akan perubahan. Karena masyarakat modern itu adalah masyarakat yang dinamis. Dan juga masyarakat modern, ciri utamanya adalah efisien. Jadi dalam setiap kegiatan ataupun tindakan dan pola perilakunya biasanya didasari atas efisiensi. Jadi bukan hanya terpaku pada aspek rasionalitas, tapi mereka juga sangat efisien dalam melakukan tindakan sehari-hari. Nah, jadi kalau ditanyakan mengenai ciri utama masyarakat modern, kita fokus ke kata modernnya. Modernitas itu artinya adalah rasional dan efisien. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C, rasionalitas dan efisiensi. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TKA Sosum Sosiologi adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.